Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali jumpa saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa. Saya senang boleh menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada. Dan hari ini sebelum kita masuki dunia kerja kita seperti biasa kita mau bersaat teduh. Karena itu teduhkan hatimu sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Engkau yang menjaga, menyertai dan memberkati di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru di hari ini, dan rahmat-Mu juga selalu baru bagi kami. Itu sebabnya kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, mengucap syukur dan bersuka cita. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Firman-Mu yang kami dengar, kami baca, tidak akan kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya berharap Bapak Ibu semua senantiasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Haus dan lapar akan Tuhan. Sebab ada waktunya orang lapar dan haus akan firman Tuhan, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 6, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mulai dari ayat 20 sampai dengan 26, ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Ayat 23, "Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Ayat 24, "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu." Ayat 25, "Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis." Ayat 26, "Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Nah, mari kita beri perhatian di ayat 21. Dikatakan begini, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi Kristen bertahun-tahun bukanlah jaminan seseorang kemudian mengalami pertumbuhan iman atau menjadi dewasa rohani. Untuk mengalami yang namanya pertumbuhan dan pembaruan dari waktu ke waktu, seseorang harus memiliki rasa haus dan lapar secara rohani. Mungkin kita dapat berpura-pura rohani, Bapak Ibu, dengan rajin ke gereja. Namun kita tidak dapat membohongi Tuhan, karena Dia tahu dengan benar motivasi hati kita. Apakah kita benar-benar punya kerinduan bertemu Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar? Karena kita datang beribadah sekedar menjalankan kewajiban atau rutinitas belaka. Itu sebabnya Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas masing-masing orang.
Yesus berkata, dikatakan tadi di Matius pasal 5 pada ayatnya yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah Bapak Ibu, rasa haus dan lapar itu mendorong orang untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Ia akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Bukan sekedarnya, ia pun tentu menyediakan waktu untuk bersekutu, menyukai firman-Nya, dan sangat antusias terhadap perkara-perkara yang rohani. Nah Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud merasakan demikian. Kalau kita lihat di Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 9, dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah Bapak Ibu, rasa haus dan lapar itulah awal segala sesuatu. Lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan segenap keberadaan kita untuk menangkap setiap kesempatan yang daripada Tuhan. Layaknya tentara militan yang sedang berperang, ia rela berkorban apapun, tidak takut musuh demi satu tujuan, meraih kemenangan. Sampai kapan kita haus dan merasa lapar akan Tuhan? Sampai rasa haus dan lapar itu terpenuhi dan terpuaskan oleh Tuhan. Amin. Nah, bagaimana mengembangkan rasa haus dan lapar? Tentu melalui latihan rohani, sehingga roh manusia batiniah kita berkembang. Amin. Otot tubuh jasmani kita saja semakin kuat dan berkembang ketika kita rajin melatihnya. Begitu juga tubuh rohani kita. Amin Bapak Ibu. Dan hal itu tentu membutuhkan yang namanya kedisiplinan yang begitu tinggi. Nah, untuk mendapatkan hal yang lebih dari Tuhan, kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Dia. Amin. Apakah Bapak Ibu hari ini ada rasa lapar dan haus akan Tuhan? Karena itu, sahabat Galilea tayang setiap hari, Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, untuk menjawab kebutuhan lapar dan haus akan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya saya berharap, saya berdoa tayangan ini menjadi berkat, dan melalui tayangan semacam ini otot-otot rohani Bapak Ibu semuanya menjadi kuat, sehingga ketika ada tantangan, masalah, ada pergumulan, saudara tidak akan menyerah, tetapi saudara akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya selalu memiliki rasa lapar dan haus akan Engkau. Firman Tuhan akan senantiasa menjadi sesuatu yang menguatkan kami, terutama di hari ini ketika kami melangkah di kehidupan kerja kami. Ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, tapi kami tahu ada Tuhan yang selalu berpihak kepada kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, apapun yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan berkati, karena dengan berkat Tuhanlah kami semua menjadi kaya. Susah payah tidak akan mengikutinya, tidak akan menambahinya. Itu sebabnya Bapak, hamba doa untuk setiap mereka yang begitu setia mengikuti tayangan sahabat Galilea setiap hari. Tuhan, Engkau menjamah mereka semua, Engkau mengurapi mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Tuhan berkati semuanya. Dan Tuhan buat terobosan-terobosan baru dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada